makan apa itu? Dihilang. Nah, udah. Bab ke-1053. Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap Yasmin dengan tatapan yang begitu berat dan tegang, seolah sedang menimbang apakah adiknya itu cukup kuat untuk mendengar kabar yang baru saja diterimanya. Napas Raffi berembus berat, tangannya yang bebas bergerak mengusap wajahnya yang mendadak kusut. "Kak, jangan diam saja. Siapa yang telepon? Ada apa dengan Bim Bim?" Tuntut Yasmin lagi. Suaranya melengking panik, cengkeramannya di lengan Raffi kian mengerat. "Dek, tenang dulu. Dengerin kakak." Raffi memegang kedua bahu Yasmin, mencoba menyalurkan ketenangan meski sorot matanya sendiri memancarkan kecemasan yang sama besar. "Telepon tadi dari salah satu rekan kita. Dia mengabarkan, Bim Bim saat ini ada di kantor polisi." Deg. Jantung Yasmin mencelos seketika. Seluruh persendiannya mendadak lemas, membuat tubuhnya hampir merosot ke lantai jika saja Raffi tidak sigap menahannya. "Ke kantor polisi? Kenapa bisa? Kak, Bim Bim salah apa? Dia terlibat perkelahian besar di sebuah tempat umum malam ini. Lawannya cukup banyak dan sekarang semuanya diangkut ke kantor polisi untuk diperiksa." Jelas Raffi cepat. Air mata Yasmin kembali merebak, kali ini dipicu oleh rasa takut yang luar biasa. Pikiran buruk langsung memenuhi kepalanya. Bagaimana kondisi Bim Bim? Apakah dia terluka parah? "Kak, aku mohon, antar aku ke sana sekarang. Kak, aku harus lihat Bim Bim. Aku mau tahu keadaannya." Pinta Yasmin setengah terisak, menatap kakaknya dengan pandangan memohon yang amat sangat. Raffi mengembuskan napas panjang. Melihat kondisi adiknya yang sudah kehilangan ketenangan, ia tahu tidak ada gunanya melarang. "Ya sudah, ambil jaketmu. Kita berangkat sekarang." Sepanjang perjalanan membelah jalanan kota yang mulai sepi menjelang tengah malam, suasana di dalam mobil terasa begitu mencekam. Yasmin tidak bisa duduk tenang di kursi penumpang. Jemarinya terus meremas satu sama lain, sesekali menyeka air mata yang terus mengalir tanpa bisa dibendung. Pikirannya melayang, memikirkan Bim Bim yang selama ini selalu ceria, kini harus mendekam di kantor polisi. Raffi yang fokus menyetir sesekali melirik adiknya melalui spion tengah. Ia mencoba mencairkan ketegangan yang mendominasi kabin mobil. "Yasmin, dengerin kakak," ucap Raffi memecah keheningan. "Melihat apa yang terjadi malam ini, kemungkinan besar dugaan kakak tadi benar. Alasan Bim Bim memblokir semua aksesmu dan menghilang beberapa hari ini bukan karena dia bosan atau punya perempuan lain. Dia pasti punya beban mental atau masalah tersembunyi yang sangat pelik, sampai emosinya tidak terkontrol dan tersulut perkelahian seperti ini. Dia sengaja menarik diri karena tahu dirinya sedang berada di ambang bahaya dan gak mau menyeret kamu." Yasmin tertegun di sela isakannya. Ucapan Raffi perlahan meresap ke dalam logikanya. Ada benarnya. Keputusannya untuk mengungsi ke rumah sang kakak sore tadi, yang semula ia kira sebagai pelarian dari misteri hilangnya Bim Bim, ternyata justru mengantarkannya langsung pada jawaban yang selama ini ia cari. Bim Bim sedang tidak baik-baik saja. Aroma khas ruang tahanan dan hilir mudik petugas berseragam langsung menyambut kedatangan Raffi dan Yasmin begitu mereka melangkah masuk ke dalam lobi kantor polisi. Suasana di sana tampak ramai dan tegang. Beberapa orang dengan pakaian acak-acakan terlihat sedang duduk mengantre di koridor.
Raffi segera menemui petugas piket di meja depan, menyebutkan nama Bim Bim dan maksud kedatangan mereka. Setelah memeriksa beberapa berkas, petugas tersebut mengangguk, lalu mengarahkan mereka menuju ruang pemeriksaan di bagian dalam. "Mari ikut saya. Beberapa pemuda yang terlibat perkelahian tadi memang sedang diinterogasi di dalam," ucap petugas itu ramah. Yasmin melangkah dengan jantung yang berdebar 2 kali lipat lebih cepat. Begitu pintu ruang pemeriksaan dibuka, pandangannya langsung menyapu seluruh ruangan yang dibatasi sekat-sekat kaca tersebut. Dan di sanalah dia. Di sudut ruangan, duduk tertunduk di atas kursi besi, sosok Bim Bim terlihat begitu mengenaskan. Jaket jeans yang biasa ia banggakan tampak kotor dan robek di bagian bahu. Rambutnya berantakan, dan dari kejauhan, Yasmin bisa melihat dengan jelas beberapa luka lebam kebiruan serta bekas darah kering yang menghiasi sudut bibir dan pelipis cowok itu. Sosok Bim Bim yang biasanya ceria kini tampak begitu asing dan hancur. Melihat pemandangan memilukan itu, Yasmin langsung kehilangan kendali diri. Ia mengabaikan teguran halus dari petugas piket yang menuntun mereka. Langkah kakinya dibawa berlari kecil, menerobos masuk menghampiri sudut ruangan tersebut. "Bim Bim!" panggil Yasmin dengan suara lirih yang bergetar menahan tangis yang kembali pecah. Mendengar suara yang sangat familiar di telinganya, Bim Bim mendungak. Sepasang matanya yang sayu dan kemerahan melebar seketika saat menangkap sosok Yasmin yang sudah berdiri di hadapannya. Ekspresi syok, bingung, dan frustrasi bergantian menghiasi wajahnya yang penuh luka. Bim Bim benar-benar tidak menyangka Yasmin akan menemukannya di tempat sehina ini. Rasa malu yang luar biasa berbaur dengan rasa bersalah yang teramat dalam langsung mencengkeram dadanya. Yasmin mendekat dengan air mata berlinang, mengulurkan tangannya yang dingin untuk menyentuh luka lebam di pelipis cowok itu. Namun, alih-alih menyambut genggaman atau membiarkan Yasmin menyentuhnya, Bim Bim justru menarik dirinya mundur secara perlahan. "Yasmin, pulang!" ujar Bim Bim, suaranya terdengar serak, berat, dan bergetar menahan gejolak emosi di dadanya. Ia tidak berani menatap langsung sepasang mata Yasmin yang sembab. "Bim, kamu kenapa bisa begini? Kenapa harus berantem, Bim? Kamu kemana aja selama ini?" "Aku bilang pulang, Yasmin!" potong Bim Bim, suaranya naik 1 oktav, namun terdengar begitu rapuh, bukan karena marah melainkan karena merasa hancur. Ia mencengkeram kedua lututnya sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. Kita sudah selesai. Hubungan kita sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku sengaja memblokir kamu karena aku mau menjauh. Aku nggak mau kamu ikut terserat ke dalam hidupku yang berantakan." Yasmin seketika membeku di tempatnya berlutut. Kalimat yang keluar dari bibir Bim Bim terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun, menyisakan rasa patah hati yang mendalam di tengah dinginnya ruang pemeriksaan kantor polisi malam itu. "Kak Bim?" "Hai gengs,